Terimalah salam di dalam Dharma, namo Sanghyang Adi Budaya, namo Budaya. Yang saya hormati keluarga dari almarhum Bapak Binarso Gondo Siswanto. Pertama-tama saya ikut mengucapkan bela sungkawa, ikut mendoakan atas meninggalnya Bapak Gondo Siswanto. Ditinggal kematian bukan saja dialami oleh ibu seorang saat ini, pasti berbeda di saat bertemu kita bahagia. Namun perlu disadari pertemuan pasti ada perpisahan, dan perpisahan ini sudah terjadi. Agar kita tidak sedih menderita karena perpisahan, tentunya menyadari ajaran Sang Buddha bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Di dalam ajaran Sang Buddha tentang penderitaan, Sang Buddha menyontohkan berpisah dengan orang yang dicintai adalah menimbulkan penderitaan. Bagaimana agar perpisahan tidak menimbulkan penderitaan? Penderitaan berpisah dengan orang yang dicintai bukan saja terjadi kali ini saja. Ditinggal kematian seorang suami juga pernah terjadi keluarga-keluarga yang lalu, istri-istri dalam kehidupan yang lalu, saat ini pun yang akan datang. Anggota keluarga kita, baik itu suami, istri maupun anak, satu persatu akan meninggalkan kita karena kematian. Itu perlu disadari. Apabila tidak menyadari itu dan tidak bisa menerimanya, bisa menimbulkan kebingungan, bisa menimbulkan stres. Dicontohkan di masa kehidupan Sang Buddha, ada seorang ibu yang baru saja ditinggal kematian oleh seluruh anggota keluarga. Bisa kita bayangkan ya, hidup sebatang kara. Yang pertama dalam waktu yang bersamaan ditinggal mati oleh kedua anaknya. Yang pertama anaknya hanyut di sungai mau nyebrang, yang satu dibawa burung elang. Dia tinggal seorang diri. Ya, sebelumnya suaminya pun ketika di semak-semak itu dipatok ular berbisa. Dia hidup dengan kedua anaknya dan suaminya sudah meninggal duluan. Dia hidup sebatang kara, kemudian mau pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah aslinya, ke desa aslinya. Di tengah perjalanan dia ketemu seseorang yang memberitahu bahwa kedua orang tuanya pun meninggal. Bahkan dari kejauhan asap perabuan dari kedua orang tuanya masih bisa dilihat. Dia hancur hatinya, mau kemana lagi. Kemudian pun stres berat. Di tengah-tengah stres berat itu pun dia pun tidak sadar, bahkan diterangkan tidak mau berpakaian, sudah gila ya, sudah gila karena hidup sebatang kara ditinggal orang-orang yang dicintai. Kemudian Sang Buddha dengan kewaskitaannya dan juga mungkin dapat informasi, kemudian Sang Buddha menemui, menghibur wanita ini yang disebut Ibu Patacara. Menghiburnya gimana? Hiburan atau sabda Buddha ini pun bisa kita pakai oleh ibu ya yang baru saja kehilangan suami. Sang Buddha mengatakan, kamu ditinggal kematian orang-orang dekat, orang-orang yang dicintai bukan saja kehidupan kali ini saja. Di India yakin percaya adanya hukum tumimbal lahir. Jadi sebelum kita hidup ini kita sudah mengalami kelahiran-kelahiran yang lalu. Ya, dalam setiap fase kehidupan kita ditinggal suami, istri, anggota-anggota keluarga. Apakah kamu akan menangisi terus? Ya, padahal kamu sudah sering ditinggal kematian, ditinggal pergi orang-orang dekatmu. Kemudian disadari, oh ya, sesuatu yang sering ya, itu mana mungkin kita akan menangis terus menerus. Sesuatu yang sering itu akan menimbulkan biasa, sudah biasa ditinggal atau kehilangan misalnya uang 1.000, 2.000, 3.000, namun sering. Tentunya tingkat penderitaannya itu lebih ringan kalau yang sering, yang terakhir itu ya. Itu yang pertama. Jadi kamu akan menangisi terus, kamu sering ditinggal kematian orang-orang dekatmu. Ya enggak, Pak. Ya.
Ya apa gunanya saya sedih terus menerus kalau gitu. Kemudian menyadarkan tata cara ini bukan ini menyadarkan seperti manusia biasa sadar gitu saja, namun tingkat spiritual pun ya itu meningkat menjadi seorang sotapana, orang yang mencapai kesucian pertama dengan menggunakan objek suaminya yang meninggal tadi. Gara-gara suaminya meninggal, dia mempunyai satu keberuntungan yang luar biasa, yaitu mencapai tingkat kesucian pertama. Kemudian yang kedua yang disebut kisah Gotami, dia kehilangan satu-satu anaknya, anak tunggalnya. Dia pun tidak sadar, dia menggendong anaknya itu pergi ke sana kemari mencari obat yang sekiranya obat itu bisa menghidupkan anaknya lagi. Ya, jadi nalarnya tidak jalan. Kemudian dia menghadap Sang Buddha. Sang Buddha mau menolong anaknya hidupkan kembali dengan satu syarat, suruh mencari biji lada yang berasal dari rumah yang belum pernah ada kematian. Waktu semula ya antusias sekali dia akan mendapatkan. Ternyata biji ladanya dapat. Tapi ketika ditanya apakah di rumah ini pernah ada kematian, ada. Satu persatu keluarga yang ditanya itu ada. Dia menyadarkan ternyata kehilangan anak tunggal, kehilangan anggota keluarga bukan hanya dirinya saja, keluarga yang lain pun pernah mengalami kesedihan karena ditinggal karena kematian. Kemudian menyadarkan kisah Gotami pun dengan sukarela menguburkan anaknya ini. Kemudian ada satu lagi ya, wanita Wisaka. Wisaka ini sebetulnya mempunyai anak yang banyak ya, anak banyak dan cucu yang banyak. Ada salah satu cucunya itu meninggal, mungkin cucu yang paling disayangi, dia sedih sekali, menderita sekali. Sang Buddha menghiburnya demikian, cucunya banyak, bagaimana kalau setiap hari ada cucu yang meninggal, apa kamu akan sedih terus? Ya enggak Sang Buddha, apa gunanya saya bersedih terus kayak gitu. Bahkan membuat penderitaan bagi saya, membuat sakit bagi saya, tidak akan merubah juga. Yang saya tangis tidak akan hidup kembali, yang hidup malah bisa mati karena tidak bisa menjaga diri. Memang sebagai manusia wajar kita tidak bisa menerima hukum alami, namun dijelaskan oleh Sang Buddha. Dan pada kesempatan ini kenapa kita membaca Amitabha. Amitabha di dalam janji prasetyanya mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka yang meninggal tersebut akan dijemputnya dan ditaruh di alam surga sucinya. Semoga almarhum Bapak Gonto Siswanto benar-benar menempati alam surga Sukawati, sehingga tidak perlu dicemaskan lagi, dikhawatirkan lagi tentang kehidupan beliau di alam sana. Dan setelah di alam sana memberikan doa restu kepada istri, kepada anak, untuk mempunyai kekuatan ya untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan. Jangan kecil hati, jangan pesimis ditinggal kematian ayah. Banyak orang yang mencapai kesuksesan, orang yang yatim banyak mencapai kesuksesan karena dewasa lebih dulu ya, mengalami kedewasaan karena tidak tergantung ya kepada orang tua. Semoga berkah Sang Yang Adi Buddha, para Buddha dan para suci senantiasa memberikan pencerahan kepada keluarga yang tinggalkan untuk segera mungkin melepaskan, menerima perpisahan dari kematian suami ini. Sadu, sadu, sadu.